Halo guys, welcome back to our channel. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas deretan selebritis yang gagal telak di pilkada serentak beberapa waktu lalu guys, kini kita membahas deretan selebritis yang dinyatakan menang dalam pilkada tempoh hari. Karena tentunya ada saja guys artis yang memang berhasil menggait hati warganya. Lantas siapa sajakah para selebritis yang dinyatakan menang? Nah untuk itu kamu tonton saja video kali ini, yakni 7 artis menang dalam pilkada daerah 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar bersama kita berbagi info lainnya dari channel ini. JJ Govinda. Rizky Ismail atau akrab disapa dengan JJ Govinda merupakan salah satu aktor dan juga seorang penyanyi. Nah, dia ini merupakan salah satu anggota dari grup band Govinda, yakni sebagai drummer. Dia ini juga merupakan suami dari Syahna Syarikah, yaitu adik Raffi Ahmad. Nah, pada tahun ini guys, ia pun maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Bandung Barat berpasangan dengan Asep Ismail. Nah, pasangan ini pun disebut menang berdasarkan sejumlah hasil quick count sebesar 37,84% suara. Pasangan ini juga berhasil menyingkirkan 4 paslon lain, di mana 2 diantaranya juga datang dari kalangan selebritis, yaitu pasangan Hengky Kurniawan Adi Sudrajat di posisi kedua dengan 24,56% suara, dan pasangan Agus Triwiyono Gilang Dirga dengan 18,16% suara. Nah uniknya guys, pasangan JJ Govinda dan Asep Ismail ini tadinya tidak terlalu diperhitungkan banget loh dalam pilkada daerah kali ini. Ya namanya juga udah rezeki ya guys. Ali Syakib. Selanjutnya ada nama Ali Syakib guys. Nah, aktor kelahiran 6 Juni 1987 ini merupakan adik dari artis era 2000-an Nabila Syakib. Nah, pada pilkada daerah beberapa waktu lalu, dia ini maju sebagai calon wakil Bupati Bandung berpasangan dengan Bupati Petahanan Dadang Supriyatna. Nah, paslon ini pun berhasil meraup suara sebanyak 56,82% suara berdasarkan hasil sejumlah quick count. Mereka pun berhasil mengalahkan rekan selebriti yang lainnya, yakni paslon Syahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan di posisi kedua dengan 43,18% suara. Nah, hasil ini pun merupakan hasil KPU dengan total keseluruhan perhitungan suara yang masuk sebesar 93,60 suara. Semoga amanah deh Mas Ali dengan profesinya yang baru sekarang. Lucky Hakim. Next, ada nih guys, seorang aktor yang kalau muncul di serial FTV atau sinetron pasti kerap jadi orang baik. Ya siapa lagi kalau bukan Lucky Hakim. Nah, aktor kelahiran 12 Januari 1978 ini bukanlah nama baru di belantika politik tanah air. Dia sudah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1 Oktober 2014 hingga 3 Juli 2018. Nah, kemudian aktor yang sudah 2 kali nikah ini guys menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu periode 2021 hingga 2024 berpasangan dengan Nina Agustina. Namun sayang, dia pun memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu pada Februari 2023 lalu. Nah, meskipun sempat mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Bupati Indramayu, pada pemilihan serentak beberapa waktu lalu dia kembali maju sebagai calon Bupati Indramayu berpasangan dengan Syaifuddin. Nah, keduanya pun keluar sebagai pemenang dengan hasil suara sebanyak 67,61 berdasarkan hasil KPU. Ia pun berhasil menyingkirkan paslon petahanan bupati sebelumnya, yaitu Nina Agustina dan pasangannya Toproni dengan 25,5% suara di posisi kedua. Muhammad Farhan. Oke baik, sekarang kita beralih ke Muhammad Farhan, seorang presenter penyiar radio senior kelahiran 25 Februari 1970. Nah, artis yang satu ini juga sudah bukan nama baru di pelantika politik Indonesia. Setidaknya ia pernah menjadi anggota DPR RI di Dapil Jabar 1 periode 1 Oktober 2019 hingga 30 September 2024. Masih diusung dengan partai lamanya Nasdem, Muhammad Farhan pun kembali mantap maju sebagai calon wali kota Bandung berpasangan dengan Erwin pada pilkada daerah tahun ini. Dan mereka pun guys sukses menggait hati rakyat selama kampanye dan memenangkan pilkada dengan 44,64% suara. Dengan hasil tersebut, keduanya pun sudah bisa dipastikan maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandung 5 tahun ke depan. Mereka pun menyingkirkan pesaing terberatnya, yakni paslon Harusundaru Dani Wiryanata dengan 36,48% suara. Selamat ya Mas Farhan, semoga amanah jadi wali kota Bandung. Amin.
Ramzi. Presenter kondang Ramzi juga rupanya ikutan melaju ke pilkada daerah serentak tahun ini guys. Ia pun diunjuk berpasangan dengan Muhammad Wahyu Berdian dengan diusung Partai Gerindra dan Nasdem. Mereka pun terpilih menjadi paslon calon bupati dan wakil calon bupati Cianjur. Nah guys, pada hasil sejumlah lembaga survei Quick Count beberapa waktu lalu menyatakan jika paslon ini kalah loh dan hanya berhasil meraup suara sebanyak 39,63% suara. Mereka pun dikabarkan kalah oleh pesaingnya yakni paslon Herman Ibang dengan perolehan suara sebanyak 42,5% suara. Namun seiring berjalannya waktu dan KPU pun terus melakukan perhitungan suara, paslon Ramzi Muhammad Wahyu Berdian ini pun suaranya mereka dapatkan semakin meningkat dan mengalahkan paslon sebelumnya yang dinyatakan menang. Hingga saat ini berdasarkan laman situs KPU guys, paslon Ramzi Muhammad Wahyu ini pun sudah berhasil meraup suara sebanyak 41,43% suara. Sedangkan paslon pesaingnya Herman Ibang kalah tipis dengan perolehan 39,14% suara. Sengit juga ya guys perolehan yang mereka dapat. Bobby Maulana. Nah, kemudian ada lagi nih guys, aktor kita bernama Bobby Maulana. Nah, dia ini merupakan seorang aktor, pelawak, dan presenter kelahiran 12 Juni 1988. Namanya itu pernah mencuat berkat sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah dan membentuk grup vokal bernama Trio Ubur-Ubur bersama Aldi Tahir dan Ucup Nurin sekitar tahun 2013 silam. Gimana guys, masih pada ingat kan? Nah, pada tahun ini dia pun maju sebagai calon wakil wali kota Sukabumi berpasangan dengan Ajib Yaki sebagai calon wali kota Sukabumi. Berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei menyatakan, jika paslon ini berhasil meraup suara tertinggi dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Masih berdasarkan hasil perhitungan melalui laman KPU guys, paslon ini pun menang telak dengan perolehan suara sebanyak 44,9% suara. Mereka pun disebutkan unggul di 7 kecamatan di kota Sukabumi. Atas hasil tersebut, paslon ini pun dipastikan akan menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Sukabumi per 10 Februari 2025 mendatang. Gimana nih warga kota Sukabumi? Sudah siap belum dipimpin artis selama 5 tahun ke depan? Rano Karno. Nama Rano Karno sebagai seorang politikus bukanlah orang baru. Pemain sinetron era 90-an Sidul Anak Sekolahan ini sudah beberapa kali memenangkan pertarungan di pilkada. Sepak terjangnya sebagai politikus dimulai pada tahun 2008, di mana ia menjadi wakil Bupati Tangerang ke-1 periode 22 Maret 2008 hingga 19 Desember 2011, di mana saat itu posisi bupatinya adalah Ismet Iskandar. Tak puas jadi bupati guys, ia pun mencalonkan diri menjadi gubernur dan menang pada pilkada 2012. Saat itu ia pun menang menjadi gubernur Banten dengan masa jabatan 11 Januari 2012 hingga 13 Mei 2014, di mana saat itu gubernurnya adalah Ratu Atut Josia. Pada 12 Agustus 2015 kemarin ia resmi terpilih menjadi gubernur Banten hingga 11 Januari 2017. Selain itu guys, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR di Komisi 10. Aktor yang masih eksis banget sebagai aktor ini guys, kembali mencalonkan dirinya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada daerah serentak beberapa waktu lalu bersama pasangannya Pramono Anung sebagai gubernur. Dan berdasarkan hasil quick count, pasangan Rano Karno Pramono Anung ini pun dikabarkan menang dengan hasil hingga mencapai 50,7% suara. Sementara di posisi kedua ada Ridwan Kamil Hasuswono dengan perolehan suara sebanyak 39,4 suara. Dengan perolehan tersebut bisa dipastikan guys, jika pasangan ini akan melaju menjadi gubernur dan wakil gubernur yang akan membangun DKI Jakarta. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah Bang Rano ini kira-kira bisa memajukan dan mengatasi permasalahan yang ada di ibu kota kelak? Ya harapannya sih semoga saja ya guys.